Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian kedua, kisah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib dan perintah penggalian sumur Zamzam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ketika itu di malam hari, tiba-tiba Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, bermimpi bahwa matahari telah terbit. Lalu ia bangun dan ternyata mendapati dirinya di pertengahan malam, keheningan yang luar biasa menyelimuti gurun yang terbentang. Ia menuju pintu rumahnya, lalu menyaksikan bintang-bintang bersinar di langit, dan kemudian ia kembali menutup pintu rumahnya dan tidur. Belum lama ia dikuasai oleh rasa kantuk yang amat sangat, sehingga ia kembali bermimpi untuk kedua kalinya. Segala sesuatunya tampak jelas kali ini. Sesungguhnya sesuatu yang besar memerintahnya untuk melaksanakan perintah yang sangat penting. Galilah Zamzam. Abdul Muthalib bangkit, lalu ia membuka pintu rumahnya kemudian pergi ke gurun yang luas. Apakah arti Zamzam? Tiba-tiba pikirannya dipenuhi dengan cahaya yang datang dari jauh, bahwa pasti Zamzam adalah sebuah sumur. Tetapi apa yang diinginkan oleh suara yang datang dalam tidur, itu agar ia menggali sumur. Di sana tidak ada jawaban selain satu jawaban dari pertanyaan ini, yaitu agar orang-orang yang berhaji dan berkeliling di sekitar Ka'bah dapat meminumnya. Abdul Muthalib duduk di tengah-tengah pasir gurun pada pertengahan malam. Ia memikirkan bintang-bintang sembari merenungkan cerita-cerita kuno yang mengatakan tentang sumur yang memancar darinya air sebagai akibat dari pukulan kaki Nabi Ismail. Catatan, waktu itu belum ada penjelasan bahwa air Zamzam itu keluar karena hantaman sayap malaikat. Dan di kisahnya juga mengatakan bahwa sumur Zamzam itu telah binasa karena tertutup oleh zaman. Esok harinya matahari terbit di atas gurun Jazirah Arab. Abdul Muthalib keluar menemui orang-orang dan menceritakan kepada mereka bahwa ia akan menggali sebuah sumur di tempat tertentu. Ia menunjukkan ke tempat yang di situ ia diberitahu oleh suara yang ada dalam mimpinya. Orang-orang Quraisy menolaknya. Sesungguhnya tempat yang diisyaratkan oleh Abdul Muthalib terletak di antara dua berhala. Dari berhala-berhala yang biasa disembah oleh masyarakat setempat, yaitu di antara berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Abdul Muthalib merasa bahwa usahanya sia-sia untuk meyakinkan kaumnya agar mengizinkannya untuk menggali sumur itu. Mereka mengetahui bahwa Abdul Muthalib tidak mempunyai sesuatu selain hanya seorang anak. Bahwasanya ia tidak memiliki anak-anak yang dapat menolong dan memperkuatnya serta melaksanakan keinginan-keinginannya. Pada saat itu, di kawasan negeri Arab dipenuhi dengan kabilah-kabilah yang terjalin suatu ikatan fanatisme atau kesukuan yang kuat dan usaha untuk melindungi keluarga yang sangat menonjol. Akhirnya Abdul Muthalib pergi dalam keadaan sedih. Lalu ia berdiri di hadapan Ka'bah dan mengungkapkan suatu nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mendapat 10 anak laki-laki dan mereka menginjak usia dewasa, sehingga mereka mampu melindungiku saat aku menggali sumur Zamzam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk kurban." Pintu langit pun terbuka untuk doanya. Belum sampai berlangsung 1 tahun, istrinya melahirkan anaknya yang kedua, dan setiap tahun ia melahirkan anak laki-laki sampai pada tahun yang ke-9. Sehingga Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Catatan, 10 anak Abdul Muthalib adalah Al-Harits, Az-Zubair, Hajl, Dhirar, Al-Muqawwim, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan terakhir adalah Abdullah. Kemudian berlalulah zaman dan anak-anak Abdul Muthalib menjadi besar. Kehadiran 10 putranya menjadikan inspirasi baru bagi Abdul Muthalib untuk melanjutkan penggalian sumur Zamzam yang sempat terhenti. Sebelumnya, para pemimpin Quraisy berselisih atas kepemilikan sumur Zamzam. Kemudian mereka melakukan perjalanan untuk bertemu seorang hakim. Tapi di tengah perjalanan, bekal mereka habis dan sangat kehausan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomahnya, sehingga membuat jejak unta Abdul Muthalib mengeluarkan air, dan mereka meminumnya.
Lalu diputuskan bahwa Abdul Muthalib yang menjadi pemelihara sumur Zamzam, warisan dari Nabi Ismail. Kemudian untuk memenuhi nazarnya, Abdul Muthalib mengundi di antara 10 putranya. Lanjut ke bagian ketiga, pengundian dan pernikahan Abdullah, ayah Rasulullah,